Penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Hai semuanya, perkenalkan aku Kaisha Anindita Putri dari kelas 11-2. Latar belakang penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Secara ekonomi, mereka ingin mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya, karena jalur dagang lama dikuasai Turki Utsmani. Setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453, secara agama mereka terdorong oleh misi penyebaran agama Nasrani. Dari segi politik, persaingan antar negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mendorong ekspedisi samudra. Hal ini didukung pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran seperti kompas, peta, serta kapal yang lebih canggih. Bangsa Portugis yang pertama Bartolomeus Dias 1450 hingga 1500. Portugis ingin mencari jalur laut langsung ke India untuk perdagangan rempah-rempah, karena jalur darat dikuasai bangsa Arab dan Turki. Menemukan jalur ke India dengan berlayar menyusuri pantai Afrika. Tahun 1488, Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika, lalu berhasil mencapai ujung selatan Afrika dan menamainya Tanjung Harapan, Cape of Good Hope. Yang kedua ada Vasco da Gama 1460 hingga 1524, melanjutkan ekspedisi Dias untuk benar-benar sampai ke India, mencari dan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah langsung ke India. Tahun 1497 hingga 1498, berangkat dari Lisabon, menyusuri pantai Afrika, memutar Tanjung Harapan sampai ke Calicut, India. Ini membuka jalur laut Eropa hingga India. Yang ketiga Alfonso de Albuquerque 1453 hingga 1515. Setelah jalur ke India terbuka, Portugis ingin menguasai pusat perdagangan rempah di Asia, membentuk kerajaan dagang Portugis di Asia, menguasai pelabuhan strategis, dan menyebarkan agama Kristen. Tahun 1509 menjadi gubernur Portugis di Goa, India, lalu ekspansi ke Malaka. 1511 berhasil merebut Malaka sebagai pusat perdagangan rempah hingga Portugis pun masuk ke Nusantara. Selanjutnya ada penjelajahan oleh bangsa Spanyol. Tokoh pertama adalah Christopher Columbus 1451 hingga 1506. Spanyol ingin menemukan jalur ke Asia, India atau rempah lewat barat, karena jalur timur sudah dikuasai Portugis. Mencari jalur baru ke Asia dengan berlayar ke arah barat. Tahun 1492 berlayar dari Palos, Spanyol, hingga melewati Samudra Atlantik sampai ke Kepulauan Bahama, Amerika. Ia mengira sudah sampai di India, padahal sebenarnya menemukan benua Amerika. Selanjutnya yang kedua ada Ferdinand Magellan 1480 hingga 1521. Melanjutkan ambisi mencari jalur barat menuju Kepulauan Rempah atau Maluku, membuktikan bahwa bumi bulat dengan berlayar mengelilinginya serta mencari jalur ke Maluku dari barat. Tahun 1519 berangkat dari Spanyol, menyusuri Samudra Atlantik, menyeberangi selat yang kini disebut Selat Magellan di ujung selatan Amerika, masuk Samudra Pasifik, tiba di Filipina, tapi Magellan gugur dalam pertempuran di sana. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Elcano 1476 hingga 1526, melanjutkan pelayaran setelah Magellan gugur di Filipina, menyelesaikan ekspedisi keliling dunia dan kembali ke Spanyol. Tahun 1522, Elcano memimpin sisa armada dari Filipina, Maluku, berdagang rempah, melintasi Samudra Hindia, Tanjung Harapan Afrika, kembali ke Spanyol. Ia berhasil memimpin pelayaran pertama yang mengelilingi dunia.
Nah, yang terakhir ada penjelajahan bangsa Belanda. Tokoh pertama adalah Cornelis de Houtman 1565 hingga 1599. Belanda ingin mencari jalur langsung ke Asia atau Indonesia karena harga rempah di Eropa sangat mahal dan selama ini dimonopoli Portugis. Ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara untuk membuka perdagangan rempah-rempah. Tahun 1595 berangkat dari Belanda menyusuri Tanjung Harapan, Afrika Selatan menuju Banten, Jawa. Ekspedisi ini disebut ekspedisi Belanda pertama, meski banyak hambatan dan kerugian. Lalu yang kedua ada Jacob van Eyck 1564 hingga 1638, melanjutkan usaha Belanda setelah ekspedisi Houtman belum berhasil, memperkuat perdagangan Belanda di Asia dan membawa rempah langsung ke Eropa. Tahun 1598 memimpin ekspedisi kedua ke Nusantara sampai di Banten, lalu ke Maluku, Ambon, Ternate, Banda, berhasil membawa pulang banyak rempah, membuat Belanda untung besar dan semakin gencar datang ke Indonesia.